berada di rumah Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini, saudara Bapak Ibu Saudara, semuanya dalam keadaan bersuka cita, semua dalam keadaan berkemenangan karena Tuhan Yesus. Amin. Karena pertolongan Tuhan sampai saat ini kita boleh rasakan. Untuk itulah saat ini kita boleh layak di hadapan Tuhan untuk boleh memuji muliakan nama Tuhan. Kita kembalikan ucapan syukur hanya bagi nama Yesus. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri untuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur.
Tuhan di tempat ini. Yes. Aku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Mari lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Karena hadiratnya di tempat ini yang mengubahkan, yang memulihkan hidup saudara, memulihkan keadaan saudara pagi hari ini. Pulang tidak sama lagi dengan saudara datang ke tempat ini, amin. Imani itu saudaraku, amin. Karena Allah sumber kuatku. Pagi hari ini mari kita bersuka cita.
Sekarang pakai gerakan kaki, amin. Jangan pulang nanti ada yang pegel-pegel pulangnya langsung sembuh, amin. Karena ada mujizat saat kita mau muji Tuhan, amin. Yes. Lebih lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dari penyakit sampar yang busuk, dengan lengkapnya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menghantam di waktu petang. Walau 1.000 orang bawah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya berdoa dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi dalam tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menendang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlalu kepada batu. Singa dan ular itu akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu.
sabda firman Tuhan, suara Tuhan pagi siang hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk kita boleh memberi. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kehadiran pagi hari ini. Ini yang kami harapkan Tuhan, boleh senantiasa menjamah memulihkan hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, menjadi umat-umat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu, biar kami semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Namun sebelumnya Tuhan, umat-umat-Mu akan memberikan persembahan Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati Tuhan umat-umat Tuhan. Engkau menolong dalam segala aspek kehidupan umat-Mu Tuhan. Kau berkati gereja Casa Gardenia Bapa. Bahkan seluruh pekerja boleh bersahati untuk boleh memuliakan nama-Mu di tempat ini, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sucikan dan kudus dalam persembahan kami, menjadi domba yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Setiamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas kami semua. Sehingga sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sehat, kami kuat ya Tuhan. Karena Engkau yang membuat kami sehat, karena Engkau yang membuat kami kuat ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, di masa-masa sukar seperti ini kami tahu perlindungan-Mu sempurna atas kami, penjagaan-Mu dahsyat atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga keluarga kami semua terlindungi, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami semuanya terlindungi ya Tuhan. Karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadi koreksi diri bagi kami semua. Untuk kami terus memperbaiki diri kami, terus memperbaiki diri kami, sehingga kami sempurna seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya boleh buka masker ya? Boleh. Soalnya ngos-ngos. Ya, salam saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Amin. Semuanya sehat? Amin. Sehat walafiat? Amin. Puji Tuhan. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Saya sehat walafiat. Amin. Amin. Ada yang sudah kena COVID-19? Sudah ya? Sudah. Bagaimana rasanya? Enak. Puji Tuhan. Intinya sudah merasakan. Ya. Jadi kita bisa cerita bahwa ini loh kalau kena corona seperti ini. Maka betapa pentingnya kesehatan itu. Betul ya? Gak pernah cium-cium bau-bau lagi. Ini kan repot saudara. Semuanya sudah kenal saya tentunya. Betul? Belum ada yang kenal. Oh iya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang sudah mempersilahkan saya ada di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada kita semua, saudara. Nama saya Iksan Palopo, saya berasal dari Makassar, dari Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, saudara. Saya dulu bukan orang yang menyembah Yesus, tapi atas kasih karunia Tuhan, akhirnya saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Disekolahkan di pondok pesantren, saudara. Puji Tuhan, akhirnya dia jadi pendeta itu. Yang benar tuh yang begini, saudara. Selesai dari sana, lulus, ya jadi pendeta. Itu yang benar. Jadi dari orang yang nggak benar jadi diperbaiki di dalam Yesus. Ya. Maka fungsi dari gereja ini adalah bengkel rohani. Amin ya. Jadi orang yang masuk ke gereja yang tadinya ugal-ugalan, yang tadinya hidupnya nggak jelas, ketika dia selalu menyembah Tuhan bersama di tempat ini, berfellowship di tempat ini bersama dengan saudara seiman, akhirnya lama-lama dipulihkan Tuhan. Jangan sampai orang udah sering ke gereja nggak dipulihkan. Ini yang salah siapa ya? Tetap aja begitu modelnya, saudara. Orang tua saya Haji, kakak saya yang pertama dia para majelis taklim. Kakak saya yang nomor 2 dia koordinator 212. Di Tanjung Priok, Garuda saya. Lalu adik saya yang di bawah saya dia Islam aliran Wahabi.
yang pakai cadar, tahu kan? Kalau di daerah sini kan banyak nih yang pakai cadar nih. Jadi saudara tuh benar-benar ada di tengah-tengah. Memang Tuhan utus saudara di tengah-tengah serigala. Tujuannya apa? Bukan untuk jadi serigala juga. Tetap jadi domba, tapi bukan domba yang berbulu serigala atau serigala yang berbulu domba, kan gitu ya. Kita tetap jadi terang. Jangan jadi senter. Saudara pernah mati lampu? Sering kan? Lalu apa yang kita cari? Pasti senter untuk penerangan. Senter itu melihat secara detail apa ini ya. Tuhan katakan bahwa kita adalah terang. Dan kita menjadi terang di tengah-tengah tempat ini, saudara. Menjadi garam di tempat-tempat ini, saudara. Puji Tuhan. Amin. Jadi biar kita semua adalah orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Apalagi di sini banyak hal kita. Betul ya? Siapa yang hal kita? Katakan. 99% hal kita. Kita harus jadi berkat di tempat ini, saudara. Karena waktu saya pelayanan di Eropa, saya pelayanan di Belanda, kemudian ke Jerman, kemudian ke Paris, itu ada loh orang Batak di sana, luar biasa. Jadi di Belanda bukan orang Ambon aja, orang Batak juga ada. Waktu saya pelayanan di Taiwan, ada juga orang Belanda. Aduh, orang-orang Batak gitu kan. Ini luar biasa ini orang Batak. Tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di Jerman pun banyak orang-orang Batak itu, saudara. Dan mereka bukan jadi kuli di sana kerjanya. Ada yang IT, ada yang jadi dokter. Ya pokoknya nggak jadi kuli deh. Keren-keren. Bukan juga jadi tukang tambal ban. Karena di sana nggak ada tukang tambal ban, itu masalahnya. Kalau di Indonesia kan banyak nih, saudara. Tapi satu hal, orang Batak bilang begini nih, filosofi orang Batak. Walaupun orang tua tukang tambal ban, tapi anak-anak saya minimal harus S3. Itu minimal. Harus S3. Dia harus jadi dokter, dia harus jadi pengacara, dia harus jadi hakim, dia harus jadi polisi. Nah pokoknya jangan jadi tukang tambal ban. Kalaupun jadi tukang tambal ban, dia bosnya di seluruh Indonesia tukang tambal ban. Artinya gini, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Amin. Saya datang ke tempat ini bersama dengan istri saya. Ini istri saya, saudara. Coba berdiri. Istri saya ini seorang wanita. Wanita tulen dan sudah terbukti bahwa benar dia wanita. Haleluya. Anak saya punya anak 3, saudara. Anak yang pertama itu umur 24. Dia sudah bekerja sambil kuliah di BINUS. Sebentar lagi wisuda. Lalu anak yang kedua, dia bekerja di Kemenkes. Dari dokter terawat sampai yang menteri sekarang ini, saudara, dia bagian IT di sana. Dia juga kuliah dengan biaya sendiri. Puji Tuhan, saudara. Lalu anak saya yang ketiga, dia seorang perempuan. Sebentar lagi kelas 1 SMA. Puji Tuhan, saudara. Jadi itu yang artinya perlindungan Tuhan itu sempurna atas keluarga saya, saudara. Dan puji Tuhan, 2015 bapak saya Pak Haji terima Yesus. Mama saya Ibu Haji sudah terima Yesus juga. Lalu adik saya di ujung kanan sudah terima Yesus juga, saudara. Wah. Jadi gak sembarangan, saudara. Artinya saya penginjilan kepada mereka semua dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Walaupun gayanya masih seperti yang dulu, artinya masih pakai peci,
Saya bilang begini, Yesus nggak ada urusan sama pakaian. Yesus itu urusannya sama hati. Amin. Makanya kan ada nyanyiannya. Ku berikan hatiku. Terus? Dan jiwaku. Nggak ada nyanyian gini. Ku berikan pakaianku dan hartaku. Nggak ada itu saudara. Tuhan nggak butuh kayak gitu-gitu. Hati. Amin. Nah, kenapa saya akhirnya dari orang yang tidak mengenal Yesus akhirnya mengambil keputusan ikut Yesus, saudara? Karena ini penting yang harus kita pelajari bersama, saudara, apalagi di masa-masa sukar seperti ini. Saudara merasa bahwa masa-masa ini adalah masa-masa sukar? Betul ya, masa sukar ya. Walaupun dibilang, Pak, saya ini udah anak Tuhan loh, tapi kok kena corona ya? Tapi kok kena COVID-19 itu kenapa? Kenapa saya kok kena virus? Walaupun saya ini anak Tuhan, udah baca Mazmur 91 tiap minggu, nggak tahu kalau di rumah. Ya kalau di sini kita masih inilah membaca Mazmur 91. Ya saya nggak tahu kalau di rumah. Kalau di rumah apakah saudara masih membaca Mazmur 91 atau udahlah cukup di gereja aman itu. Pokoknya ada bapak pendeta, ada bapak-bapak pengerja yang pasti mendoakan saya. Yang enggak gitu, saudara. Tapi kok kena corona saya? Kan saya ini anak Tuhan. Saya mau bilang, walaupun kita anak Tuhan, saya mau bilang begini, pergumulan hidup, permasalahan hidup nggak kenal sama kita ini anak Tuhan. Betul ya? Nggak kenal. Tapi kita tuh kena corona, yes, tapi nggak parah-parah banget. Justru pada waktu kita kena corona, kita banyak berkat juga, nggak ditinggalkan. Betul, saudara? Artinya gini, di masa-masa sukar seperti ini, orang yang mengenal Tuhan Yesus, justru dia harusnya mengucap syukur dalam segala hal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, mengenal Tuhan. Kita akan belajar tentang itu, saudara. Satu tema yang saya sampaikan kepada kita semua, kita akan belajar tentang mengenal Tuhan. Kenapa saya berikan tema seperti ini, saudara? Karena banyak orang-orang Kristen yang akhirnya begini, hanya sekedar orang Kristen, hanya sekedar ber-KTP Kristen, hanya sekedar berketurunan Kristen. Bapakku itu, dari nenek moyangku itu semuanya pendeta, bukan pelaut. Karena ada lagunya kan, nenek moyangku seorang pelaut. Kalau dia enggak, nenek moyangku itu pendeta, opungku pendeta, apalah bermacam-macam lah, semuanya pendeta. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan itu patokannya, saudara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana hidup pribadi kita yang menyembah kepada Tuhan. Amin. Bukan masalah keturunannya pendeta, ininya pendeta, enggak, bukan itu, saudara. Tapi seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan. Kekristenan itu bukan dilihat dari berapa lama kita jadi Kristen. Makanya ada orang Kristen yang bangga, saya ini sudah 80 tahun melayani Tuhan. Terus kenapa? Saya ini udah 150 tahun melayani Tuhan Yesus. Wih, ini luar biasa ini umurnya, panjang sekali. Terus kenapa? Lu masuk surga? Belum tentu. Makanya Alkitab menegaskan, Matius 7:21, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga. Lalu ada protes di situ, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu juga? Bukankah kami sudah menyembuhkan banyak orang demi namamu juga? Apa kata Tuhan? Enyahlah si pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan si pembuat kejahatan? Pada dasarnya pelayanan kita, kekristenan kita bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk memperbesar kita semakin terkenal, semakin hebat kita, saudara. Akhirnya Tuhan menjadi nomor 10. Udah, yang penting gua. Ini yang bahaya, makanya Tuhan bilang apa? Enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kan bahaya itu, saudara.
Jadi kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita pelayanan, bukan masalah berapa lama kita jadi Kristen, tapi seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami, saudara. Jadi jangan bangga, saya ini udah lama jadi orang Kristen. Haleluya. Saya ini sudah lama pelayanan. Haleluya. Enggak, saudara. Tuhan gak lihat yang itunya. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan itu yang paling penting, saudara. Amin. Di dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan begini. Hosea 6 ayat 3. Sudah ketemu semua? Nah, kita baca sama-sama Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ada pengulangan di situ, saudara. Betul? Segala sesuatu yang diulang berarti penting. Siapa di sini ibu-ibu? Oke. Ibu-ibu pernah punya anak? Pernah ya? Bagaimana kita mendidik anak kita? Jangan! Dilakukan lagi, jangan! Dilakukan, kau jangan! Dilakukan lagi, terus diulang. Makanya di perjanjian lama ada kitab ulangan. Diulang. Dan Tuhan pun gak bosan untuk memberikan pengajaran kepada kita, saudara. Diulangi terus. Orang tua tidak pernah bosan-bosan untuk mengajar anak-anaknya. Diulang lagi. Nah, ini gak boleh ya. Melakukan kesalahan lagi. Gak boleh. Dikasih tahu kalau begini, kalau kamu melakukan ini akan seperti ini. Diulangi lagi, terus diulang. Makanya Alkitab mengatakan, ajar mereka pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau makan. Terus ulangi pengajaran-pengajaran itu. Kenapa? Karena manusia memang seperti itu, saudara. Maunya diulangi terus. Saudara. Termasuk kejahatan, diulangi lagi, saudara. Udah masuk penjara, keluar lagi, ulangi lagi, masuk lagi, sampai sipir penjara bosan dengan muka kita. Lu lagi ulang. Ada yang lain apa yang masuk ke sini gitu kan? Nah, segala sesuatu yang diulang itu adalah hal yang sangat penting. Contoh, Mazmur 91, terus diulang kan? Setiap minggu dibacakan. Terus ada yang namanya Pastor Mesek dari Gembala Sidang, betul? Pak Niko. Terus ada namanya tim teologi yang terus mengajar, ya kan? Artinya apa itu? Diulang terus. Apalagi Pak Niko kan, kalau ngomong tentang visi, sampai muntah katanya, saudara. Artinya apa? Ini sangat penting. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Terus diulangi lagi, tahun integritas. Ketemu lagi, tahun integritas. Katakan tahun integritas. Terus diulang. Kenapa? Ini penting. Karena ternyata orang-orang Kristen banyak yang gak punya integritas. Makanya Tuhan kasih itu visi itu, supaya kita menjadi Kristen-Kristen yang integritasnya tinggi, sudah. Makanya di Alkitab Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ini penting. Mengenal Tuhan itu penting, saudara. Bukan hanya kita punya agama, tapi kita nggak mengenal Tuhan, itu namanya omong kosong, saudara. Makanya ada orang bilang begini, orang yang beragama belum tentu bertuhan. Tapi orang yang bertuhan sudah pasti dia punya agama. Kenapa? Karena agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Agama adalah usaha manusia untuk menata hidupnya kepada Tuhan, hubungannya kepada sesama. Itu agama, saudara. Dan ini orang mengenal Tuhan. Makanya banyak orang yang beragama tapi gak bertuhan. Nah, lihat aja contohnya modelnya. Hancur-hancuran begitu, saudara. Kita udah tahu lah. Kita udah sering lihat di media sosial bagaimana hidup mereka. Semua bertuhan, memanggil Tuhannya. Tapi begitu modelnya, saudara.
Orang Kristen nggak bisa gitu. Mengenal Tuhan itu penting dalam hidup kita, saudara. Contoh, gitu. Kenapa ini penting? Di dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Dikatakan begini, saudara. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Perhatikan baik, mereka saling kenal ya. Yesus dan murid-muridnya ada di dalam satu wadah namanya perahu. Kira-kira saling mengenal? Pasti, karena kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya, Yesus bersama dengan murid-muridnya mengajar, melakukan mukjizat. Pasti saling kenal dong. Betul? Lalu di ayat 24-nya apa yang terganti? Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong artinya tahu? Kalau bahasa Bataknya apa? Sekujuk-kujuk. Kalau bahasa Bataknya itu suddenly. Suddenly, sekonyong-konyong, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Perhatikan baik, Yesus bersama dengan murid-muridnya di satu perahu. Ada Yesus nggak? Ada. Tapi tiba-tiba angin ribut menghantam perahu itu. Artinya apa yang tadi saya bilang? Permasalahan hidup, pergumulan hidup, nggak kenal sama lu anak Tuhan. Tetap aja kan ada sekonyong-konyong tiba-tiba tanpa diduga-duga angin ribut menghantam perahu itu. Padahal Yesus ada di situ. Yesus ngapain? Tidur. Kenapa dia tidur? Dia menikmati. Dia ayun-ayun loh, haleluya. Indah sekali ini, goyangannya asik, ayunannya asik. Dia tidur, saudara. Nggak terganggu dengan gelombang itu, nggak terganggu dengan pergumulan yang terjadi pada saat itu. Tapi apa yang terjadi sama murid-murid? Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya apa? Teriaknya gimana murid-murid? Kan ini lagi ketakutan. Nggak mungkin teriaknya, Tuhan, tolong, aku takut Tuhan. Nggak mungkin begitu, saudara. Namanya orang dalam ketakutan loh. Ini di depan mata kita mati nih. Padahal di situ ada Yesusnya kan, tapi ketakutan kan? Betul, saudara? Ini satu wadah loh. Di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, ada Tuhan nggak ada. Tapi ada rasa ketakutan kan? Makanya mereka lari ke Yesus tuh. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Panggilnya siapa? Tuhan. Perhatikan baik. Ayat 26. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Betul? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kenapa Yesus ngomong begitu? Lu gak percaya sama gue? Kan gue ada di situ. Masa lu gak percaya sih? Aneh. Kan udah jalan bersama-sama, udah pelayanan bersama. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Kan mujizat sering melihat. Masa lu takut sih? Kita binasa, lebay. Ini ketakutan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat pergumulannya. Makanya kalau kita melihat pergumulan hidup kita, ya ketakutan lah. Aduh, kenapa ya? Aduh, gimana dong? Corona nih, gila tuh ya. Aduh, gue di PHK nih, gimana dong jadinya ini? Waduh, gue makan apa? Bini gue makan apa? Anak gue makan apa? Ya makan nasi. Gak ada lauknya, garam. Beres kan? Makanya orang Batak itu punya lagu. Lagunya apa? Anak Medan. Biar gue jadi kambing tuh di kampung halaman gue, tapi gue jadi apa? Itu dia. Jangan kalah dengan
Makanya Yesus tuh ngomong, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Gimana sih lo? Katanya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tapi ketika diperhadapkan dengan itu, Tuhan, baca lo sih. Lu gimana sih nyanyiannya? Makanya orang Kristen itu boleh bernyanyi, silakan bernyanyi, tapi hidupi nyanyian itu dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar menyanyi di gereja sambil nangis. Sampai kita akhirnya kita nggak bisa nyanyi kan? Tapi setelah keluar gereja, bagaimana Le? Nah itu Tuhan. Buktinya apa? Gak pernah dikasih tahu ada pujian di dalam rumah tanggaku. Jangan ini Tuhan. Kan gak beres. Di sini gak ada yang gitu. Tapi walaupun Tuhan menegur begitu, Tuhan melakukan mujizatnya. Bilang apa? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, dan itu menjadi. Serahkan urusannya sama Tuhan, saudara. Semuanya teduh. Amin. Saya ini pendeta, ngalamin kesukaran kan masa-masa. Ya iyalah. Pendeta juga manusia. Bukannya, keren banget yang Tuhan nih nggak merasakan pergumulan hidup. Gue rasa di orang ini nggak ada pergumulannya, nggak ada permasalahannya, kayaknya seneng-seneng aja hidupnya. Gue juga susah. Orang banyak yang jadwal di cancel. 2021 itu semuanya udah full dari Januari sampai Desember. Bahkan ibadah Natal udah ada sayang. Mbak Corona datang. Cancel semua. Selesai. Apa yang harus dilakukan? Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Gak mungkin saya minta uang sama saudara saya yang Muslim itu. Apa kata mereka? Mana Tuhan Yesus itu? Kan malu saya kalau digituin. Iya kan? Harusnya saya yang memberi kepada mereka, bukan mereka yang memberi kepada saya. Ini jangan dibalik-balik. Betul saudara? Betul. Makanya di ayat 27 ini kurang ajar nih murid-muridnya. Saudara baca nih. Ayat 27. Ini kurang ajarnya murid-murid, saudara. Perhatikan baik ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Murid-murid. Apa katanya? Kurang ajar nggak? Udah ngeliat mujizat, udah ngalamin mujizat, udah merasakan dan menikmati mujizat, nanya, siapa orang itu? Hebat kali dia. Angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa kali. Waduh. Nah murid Yesus kan bukannya orang Batak kan? Itu orang Cina. Si orang Batak nanya, siapa dia sebenarnya? Orang Cina menjawab, pucuk tahu. Nanya lagi ke orang Jawa, dia mana ngerti. Lah gimana ceritanya ini? Udah ngalamin mujizat, udah menikmati mujizat, udah melihat dengan mata kepala sendiri mujizat itu terjadi. Mereka enak loh murid-murid pada waktu itu, karena mereka sudah bersama dengan Yesus. Nah kalau kita nih, orang-orang Casa Gardenia, kan kita pernah bareng kan sama Yesus kan? Secara fisik loh. Kalau murid-murid Yesus secara fisik sudah barengan. Sudah mereka melihat bagaimana Yesus bermujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, mereka sudah melihat dengan jelas. Nah kalau kita, enggak. Kita dengan iman bahwa aku disertai Tuhan, itu iman kita. Kita gak bisa melihat secara fisik. Betul enggak saudara? Tapi kita punya iman bahwa Yesusku Allah Immanuel, yang selalu menyertai aku kemanapun aku melangkah. Betul saudara? Maka berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini udah melihat,
bahasa Bataknya nggak tahu apa? Ah, ya begitulah. Nah, ini yang terjadi saudara ke kita nih hari-hari ini saudara. Katanya orang Kristen, katanya sudah pelayan Tuhan, katanya sudah lama pelayanan, katanya keturunan Kristen, tapi sebenarnya belum kenal Yesusnya saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa pengenalan akan Yesus bukan diukur dengan berapa lama kita jadi Kristen, bukan diukur berapa lama kita pelayanan, bukan diukur dari keturunan-keturunan kita, bukan saudara. Tapi pengenalan akan Tuhan, itu yang lebih penting saudara. Amin. Nah, ada lagi nih saudara, contoh lagi. Ini sampai jam berapa ya Pak? 11. Kan biasanya kalau masa-masa ini kan ada dibatasin. Enggak. Oke. Tapi kasih tahu kalau Pak, saya udah bosan, berhenti. Nah, itu. Saya akan berhenti. Nah, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Ini ada lagi murid kurang ajar. Tapi di sini jangan sampai ada yang kurang ajar sama Tuhan. Terus saudara, ini Yohanes 14 ayat 8 dan 9 ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dengan Filipus. Di sini nggak ada yang namanya Filipus. Oh ya, puji Tuhan. Tapi nggak kurang ajar. Nah, di sini ada percakapan antara Yesus dengan Filipus. Apa kata Filipus? Kata Filipus kepada Yesus, dibilang apa? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Tuhan Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Apa kata Oma Irama? Sungguh keterlaluan, terlalu. Kalau Tuhan udah bilang, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Masya Allah, lu mau jadi apa, Dek? Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, bergaul, berjalan bersama dengan aku, pelayanan mengajar bareng sama aku, KKR bareng sama aku, melakukan kesembuhan itu bersama dengan aku, namun engkau tidak mengenal aku. Kan keterlaluan ya? Sama, anak kita juga gitu. Begitu, masa gak kenal gua? Gak kenal papa lu? Gak kenal mama lu? Masa lu gak percaya? Keterlaluan lu. Sama seperti Yesus juga gitu. Sudah sekian lama. Berarti udah lama banget. Bukan banget lagi, bingit. Pakai S belakangnya. Udah lama banget gitu kan. Nah, ini gambaran kita. Sudah sekian lama kita jadi Kristen. Filipus tuh berjalan bersama dengan Yesus, pelayanan, murid-muridnya pelayanan bersama dengan Yesus. Tapi saya mau bilang, pelayanan bukan menentukan pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Kekristenan kita belum tentu menentukan pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Betul? Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu penting. Maka dibilang apa? Tak kenal maka siapa di sini yang lagi pacaran? Nggak ada. Yang jomblo? Nggak ada juga. Yang udah laku deh. Kenapa pada akhirnya kita menikah sama laki-laki itu yang sekarang jadi suami? Kenapa kita akhirnya menikah dengan si perempuan itu, dengan wanita itu yang akhirnya jadi istri kita hari ini? Karena kita mengenal dia. Betul, saudara? Kayak ini hari ini ibu-ibu. Coba angkat tangannya ibu-ibu. Suaminya kesukaannya apa? Warna apa? Warna dulu nih. Kesukaan dari suaminya, warnanya apa? Hah? Pink? Suaminya pinky boy dong.
suaminya? Sang. Orang Batak mengarai suka jengkol kan? Apa itu jengkol? Wah, ngerti aku. Setiap aku makan, aku bau. Itulah jengkol. Orang Batak nggak ada yang suka, makanya sang-sang semua. Betul ya? Itu kesukaan. Dan kenapa kita tahu? Karena kita mengenal dia. Tak kenal maka tak sayang, saudara. Kita kenapa sayang sama Tuhan Yesus? Makanya kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kenapa kita nyanyi kayak gitu mengasihi Tuhan? Karena kita kenal dia. Kalau saya waktu itu nggak kenal dia, mana bisa nyanyi kayak gitu? Aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus? Yesus itu siapa? Nggak kenal, saudara. Betul, saudara? Maka pengenalan akan Yesus itu penting dalam hidup kita. Kita belajar hari ini. Ini baru masuk ke materinya. Tadi baru membuka. Tapi nggak apa-apa kan? Kan ada lagunya. Lebih baik satu hari asik terus daripada 1000 hari di tempat lain. Cakep. Kita kan belum 1 hari ya kan? Lebih baik di rumah ini daripada di luar sana. Di sana itu banyak pergumulan. Coba nanti nih saudara kalau pulang nih, pulang ke keluarga masing-masing, udah stres loh. Ngelihat anak, ya Tuhan, ini anak kerjanya begitu. Padahal kita pulang dari ibadah loh. Masih pakai, belum ganti pakaian, masih rapi, baru di alam. Tuhan Yesus, anak gua parah banget. Ketemu suaminya, astaga, suami bukannya ke gereja, malah main kartu. Bolak-balik tuh kartu, itu pergumulan. Kalau di sini nggak ada pergumulan, makanya sukacita semua. Ibarat di sini ya, inilah dunia maya kita. Bagaimana kita berhubungan dengan Bapa yang nggak kelihatan itu, saudara. Tapi kita rasakan kehadirannya. Nah, inilah surga kita. Baru kita keluar dari gereja. Itulah dunia nyata. The real life. Itu dia di luar sana, saudara. Bagaimana ketika kita naik motor tiba-tiba aja, kurang aja. Padahal lagunya apa? Kasih pasti lemah lembut. Ini kenyataan itu di luar sana, saudara. Di gereja ini kita diajar, dimodali, dikasih berkat, dikasih kekuatan. Untuk apa? Supaya ketika kita menghadapi kenyataan hidup di luar sana, kita udah kuat. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. 3 kalinya Bapak. Keempat kalinya aku gak kuat. Gua hajar. Itu real. Itu dunia kehidupan kita yang nyata, saudara. Makanya kasih itu sabar, lemah lembut, bukan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai beda, saudara. Salam. Bagaimana kau? Itu lemah gemulai nggak jelas. Ini kenyataan. Ini cerita apa kebenaran. Saya pernah membaptis, bukan saya sih, saya punya teman membaptis ada satu anak muda, anak pengusaha kaya raya di Jakarta, narkoba. Lalu di tempat rehabilitasi, si pendeta ini teman saya ini, dia khotbah.
Kita harus dibaptis supaya yang lama mati. Manusia lama mati, narkoba kita juga mati. Gitu kan? Lalu tuh anak akhirnya mengambil keputusan memberi dirinya dibaptis, bertobat. Kenapa? Katanya ketika dibaptis katanya nih, hati kita akan lemah lembut, yang keras akan dilembutkan. Kasih itu lemah lembut, Yesus itu lemah lembut, maka kita juga harus lemah lembut. Setelah dibaptis modelnya sama. Nah, waktu saya pelayanan ke gereja itu disambutlah sama dia nih, anak muda. Anaknya ganteng, putih, tinggi gitu sudah. Salam Pak Pendeta. Bagaimana kabar? Saya duduk di paling belakang karena jemaat belum pada datang kan. Saya duduk paling belakang. Pak Pendeta, jangan duduk di sini. Saudara, dia anterin saya, lenggak-lenggoknya tuh luar biasa. Saya bilang, lu kenapa begitu? Nah, setelah ibadah saya panggil dia, lu kan laki-laki. Laki-laki beneran. Bukan antara laki-laki dan perempuan kan? Kadang laki, kadang perempuan. Enggak kan? Enggak Pak, saya mah laki-laki tulen katanya. Nah, kenapa begitu modelnya? Diceritainlah waktu itu di tempat rehabilitasi. Itu pendeta ngomong bahwa ketika ikut Yesus setelah dibaptis, saya akan lemah lembut. Ya iya, lemah lembut betul memang, bukan lemah gemulan. Haleluya. Di sini nggak ada ya? Kalau ada kita balikin lagi ke Yesus. Tolong dipermak lagi. Saudara, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama dibilang begini di dalam kitab Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sudah ketemu kitab Habakuk? Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kenapa saya mengambil kitab Habakuk ini, saudara? Karena apa yang terjadi dengan Nabi Habakuk pada waktu itu sama kejadiannya dengan kita hari ini. Habakuk ketika dia menulis kitab Habakuk ini, dia berada di dalam peperangan antara bangsa Mesir dan bangsa Kasdim pada waktu itu. Dia ada di tengah-tengah peperangan itu. Dia melihat, dia merasakan, dan dia mengalami peperangan itu, saudara. Sengsara nggak? Sengsara. Perekonomian hancur nggak? Hancur. Ambiar. Hancur semuanya, saudara, perekonomian. Terus bagaimana dengan ibadah? Nggak bisa ibadah. Sama nggak seperti kita? Ibadah susah, dibatasin, harus pakai masker. Ngos-ngosan kan lo? Capek kan? Capek lo pakai masker, saudara. Lalu ibadah susah, ibadah dibatasin. Belum lagi naik lagi nih COVID, nggak boleh ibadah, tutup semua. Perekonomian anjlok. Yang harusnya gajinya full, sekarang setengah. Bahkan ada yang lagi nggak digaji, di PHK, saudara. Susah nggak? Susah. Perekonomian susah. Makan juga ya udahlah apa adanya, saudara. Saya kadang-kadang pagi makan mie, siang makan mie, malam makan mie, kembali pagi lagi makan mie, keriting lama-lama kita. Tapi itulah yang terjadi, saudara, yang harus kita alami dan kita nikmati dengan rasa bersyukur kepada Tuhan, saudara. Nah, Habakuk itu ngalamin yang seperti itu. Tapi apa yang Habakuk lakukan? Ayat 17 bilang begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Artinya apa? Sudah tidak ada penghasilan lagi. Hasil buah zaitun mengecewakan. Nol. Busuk semua. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, nggak ada sembako. Adanya mie. Nggak ada minyak untuk goreng, nggak ada mie. Ya kan? Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Nggak ada lagi harta benda. Semuanya di pegadaian, sekolah mereka. Nggak tahu kapan selesai, kapan lulusnya, kapan diwisudanya itu. Emas, permata, perak, berlian kita semuanya ada di pegadaian. Itu yang terjadi, saudara. Tapi di sini nggak ada kan? Puji Tuhan.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk pada waktu itu di ayat 18-nya? Nah, ini dia. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Amin. Memang dia ngalamin masalah sama seperti kita. Beribadah susah, perekonomian anjlok, bahan makanan juga susah, mahal, saudara. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan ini juga terjadi sama kita. Cuma bedanya adalah dia melihat musuhnya itu dengan mata secara fisik, saudara. Jadi dia tahu musuhnya di mana. Dia tahu, saudara. Peperangan terjadi, yes. Lah kita nih, peperangan kita melawan COVID. Kita nggak tahu musuh kita di mana. Tiba-tiba anjlok lah. Kok gue nggak cium apa-apa ya? Kok gue nggak cium apa-apa ya? Udah makan cabai banyak, makan bawang putih banyak. Kok gue nggak ngerasa apa-apa ya? Aduh, gimana dong? Musuh kita ternyata di handphone. Handphonenya kena corona, ketularan sama kita. Itu yang terjadi. Kita nggak tahu corona ada di mana nih. Saudara tahu di mana itu corona? Coba tanya dia, corona di mana kan? Dan dia tidak akan pernah menjawab. Karena dia musuh yang tidak kelihatan. Itu masalahnya. Kalau Habakuk musuhnya kelihatan, tapi apa yang dialami dampaknya sama seperti kita. Makanya dia bilang, namun aku akan terus bersorak-sorak, aku akan terus beria-ria di dalam Tuhanku. Saudara, kenapa dia lakukan itu? Karena Tuhanku itu adalah kekuatanku. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Orang yang mengenal Tuhannya, walaupun dia berada di masa sukar, di masa peperangan ini, saudara, dia tetap bersuka cita di tengah badai hidupnya. Dia masih bisa menari-nari di tengah badai hidupnya, saudara. Dan saya mau bilang, orang Kristen gak boleh kalah sama orang India. Saudara pernah nonton film India? Siapa bintang filmnya? Amitabh Bachchan. Terus Shahrukh Khan. Nah, Shahrukh Khan itu punya ponakan namanya Belok Khan. Lalu dia punya paman namanya Salok Khan. Nah, saudara jangan kalah sama orang India. Kenapa? Orang India itu mayoritasnya Hindu, tidak mengenal Yesus. Memang ada orang Kristen, tapi sebagian besar itu Hindu. Tapi ketika mereka punya masalah, pacarnya diambil orang, rumahnya dirampok, rukonya terbakar, hartanya diambil orang, saudara. Apa yang mereka lakukan? Nyanyi. Kalau orang Kristen, nangis. Kalau orang India, nyanyi, menari-nari. Makanya orang India nggak boleh ketemu tiang kayak gini. Selesai nih tiang, diputerin sama dia. Licik ini. Kalau orang Kristen punya masalah, punya pergumulan hidup, ngapain? Nangis. Udah gitu ngambil batal guling. Pusing. Betul ya, saudara? Saudara nggak nari-nari kayak orang India kan? Lu kenapa nari-nari? Pacarku diambil orang. Kalau nari-nari, dia kayak orang India. Nggak ada tuh. Orang Kristen nggak kayak gitu, saudara. Orang Kristen punya masalah nangis, betul ya? Nangis ke siapa? Ke Bapak. Aduh Bapak, nggak ada minyak goreng lah. Orang India itu menari-nari dan kita nggak boleh kalah sama mereka. Mereka tetap bersuka cita di tengah badai hidupnya. Mereka masih bisa menari-nari di tengah badai hidup mereka, saudara. Orang Kristen punya masalah, punya pergumulan, tetaplah menari. Ya, orang Kristen itu tetap menari-nari di tengah badai hidupnya. Kenapa? Mengenal Tuhannya dengan baik. Amin, saudara. Jadi kehidupan kita ini, pengenalan akan Tuhan itu penting dalam hidup kita.
Kenapa? Karena orang yang mengenal Tuhannya, dia pasti bisa menari-nari di tengah badai hidupnya. Nggak pusing. Memang menghadapi pergumulan, yes! Tapi dia nggak pusing dengan pergumulan itu. Namun, aku akan terus bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Jadi saya mau bilang begini, untuk jemaat Tuhan yang ada di Casa Gardenia ini, saudara, tetaplah menari-nari di tengah badai hidup kita. Sama seperti Nabi Habakuk, dia katakan, namun aku akan terus bersorak-sorak dan beria-ria. Kita naik menara doa, saudara. Jangan ada ibadah doa diumumkan di WA group. Alasannya banyak. Aku nggak bisa, aku lagi mens. Hubungannya apa? Nggak ada hubungan doa sama mens, saudara. Beda sama mereka, kalau mens nggak bisa melakukan ritual ibadahnya. Kalau kita mau mens ke, mau datang bulan ke, mau terlambat bulan ke, mau bulan purnama ke, mau bulan sabit ke, mau kecepatan datang bulannya ke, urusan menyembah Tuhan tetap aku siap datang untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kenapa lakukan itu? Karena aku mengenal Tuhanku dengan baik dan benar. Amin, saudara. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan seperti murid-murid yang tadi saya katakan tadi, saudara, bahwa ini ciri-ciri murid yang mengenal Tuhannya. Udah lama jadi Kristen tapi nggak kenal Tuhannya. Sudah sekian lama kita bergaul sama Tuhan tapi nggak kenal sama Tuhannya. Habakuk yang dia lakukan adalah, aku akan terus bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhanku. Karena aku mengenal Dia, maka Dia memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Jadi biar ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Tetaplah belajar mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya, Pak, untuk mengenal Tuhan? Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Kita dulu ya. Awalnya semangat loh. Aduh. Baca kitab suci. Lama-lama hilang loh. Ini gimana ini? Bagaimana untuk kita mengenal Tuhan? Baca kitab suci. Doa tiap hari. Terus berkomunikasi dengan Bapa. Di masa-masa sukar ini, yang kita lakukan adalah baca firman Tuhan setiap hari. Dan imani itu. Perkatakan dalam hidup kita seperti Mazmur 91 yang terus kita perkatakan, dan itu menjadi iman kita, saudara. Amin. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Kekristenan bukan diukur dari berapa lama kita jadi Kristen, bukan diukur berapa lama kita pelayanan, tapi seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini, Tuhan. Biar Tuhan terus berbicara kepada anak-anak. Memberkati gereja-Mu di tempat ini, memberkati Bapak Gembala di tempat ini, memberkati seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak. Biar apa saja yang mereka lakukan, semuanya berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang menjadi berkat untuk siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan.